Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang sifat dan kegunaan senyawa turunan benzena. Sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang sifat dan kegunaan senyawa benzen. Hari ini kita mempelajari sifat dan kegunaan dari senyawa turunannya. Yang pertama adalah toluena. Toluena adalah benzena yang disubstitusi oleh gugus metil atau CH3. Sifat-sifat toluena berwujud cair, tidak larut dalam air tetapi larut dalam alkohol atau eter. Dapat mengalami reaksi substitusi, dapat dioksidasi menghasilkan asam benzoat. Ini reaksinya oksidasinya menggunakan oksidator kuat kalium permanganat. Terlihat toluena dioksidasi oleh kalium permanganat menghasilkan asam benzoat dengan gugus COOH. Kegunaan dari toluena sebagai pelarut, toluena digunakan sebagai bahan dasar pembuatan asam benzoat. Nah, ini reaksinya. Digunakan juga sebagai bahan dasar pembuatan bahan peledak seperti TNT atau trinitrotoluena. Di sini ada bahan toluenanya juga. Ya, selain dari nitrobenzena. Turunan benzena yang kedua yaitu fenol. Strukturnya adalah gugus benzena yang disubstitusi oleh gugus OH atau hidroksi. Kegunaan dari fenol digunakan sebagai desinfektan atau pembunuh kuman pada pembersih lantai atau karbol. Misalnya produknya adalah Wipol gitu ya. Yang kedua digunakan sebagai pelarut, misalnya pada proses pemurnian minyak pelumas. Yang ketiga, bahan pembuat zat warna. Selanjutnya, fenol digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer atau plastik baklit. Reaksinya adalah reaksi antara fenol dengan formaldehid. Fenol berbeda dengan alkohol. Walaupun fenol mempunyai gugus OH, sama seperti alkohol, tapi keduanya mempunyai sifat yang sangat berbeda. Yang pertama, fenol bersifat asam lemah, sedangkan alkohol bersifat netral. Perbedaan yang kedua, fenol tidak dapat dioksidasi, sedangkan alkohol dapat dioksidasi, tergantung dari jenis alkoholnya. Misalnya alkohol primer, kalau dioksidasi menghasilkan aldehid, alkohol sekunder berbeda lagi. Perbedaan yang ketiga antara fenol dan alkohol yaitu fenol bereaksi dengan logam natrium menghasilkan natrium fenolat, sedangkan alkohol tidak bereaksi. Keempat, fenol bersifat elektrolit atau dapat menghantarkan listrik, sedangkan alkohol non-elektrolit. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa elektrolit itu senyawanya bisa berupa asam, basa, atau garam. Nah, di sini fenol karena dia bersifat asam lemah, maka dia adalah elektrolit. Elektrolitnya adalah elektrolit lemah. Perbedaan yang kelima, alkohol bereaksi dengan asam karboksilat menghasilkan ester, sedangkan fenol tidak menghasilkan ester. Senyawa turunan benzena yang ketiga yaitu anilin atau fenilamina. Strukturnya adalah benzena yang disubstitusi oleh gugus amino atau NH2. Sifat-sifat anilin berwujud cair seperti minyak, bersifat basah, tidak berwarna, sedikit larut dalam air, larut sempurna dalam alkohol. Sangat beracun. Keracunan anilin mengakibatkan sakit kepala, kantuk berat, dan gangguan mental. Kegunaan dari anilin
banyak digunakan sebagai zat warna diazo pada batik, katun, dan tinta. Turunan senyawa benzena yang keempat adalah stirena. Gugusnya adalah benzena yang disubstitusi oleh vinil atau etena. Kegunaan dari stirena sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik polistirena atau yang biasa kita kenal dengan istilah styrofoam. Ini reaksi dari pembentukan polistirena, reaksi polimerisasinya adalah reaksi polimerisasi adisi. Nah, ini stirena bergabung dengan stirena yang lain sampai dia membentuk polimerisasi atau polimer dari polistirena. Yang kedua, stirena digunakan untuk membuat insulator atau bahan penyekat listrik, digunakan untuk pembuatan boneka, sol sepatu, piring, cangkir, dan styrofoam. Turunan benzena berikutnya adalah benzaldehid. Strukturnya adalah benzena yang disubstitusi oleh gugus aldehid, COH. Kegunaan dari benzaldehid digunakan sebagai pengawet dan bahan baku pembuatan parfum karena memiliki bau yang khas. Benzaldehid dapat berkondensasi dengan asetaldehid atau etanol menghasilkan sinamaldehid atau minyak kayu manis. Berikutnya adalah asam benzoat. Strukturnya gugus benzena disubstitusi oleh gugus karboksilat atau COOH. Nah, ini dituliskan bentuknya seperti ini ya. Ini COH, di sini ada atom C. Sifat dari asam benzoat berwujud kristal, tidak berwarna, mudah larut dalam air panas, tetapi tidak larut dalam air dingin. Bersifat asam lemah. Dan kegunaan dari asam benzoat atau garam natriumnya dimanfaatkan di bidang industri makanan sebagai bahan pengawet makanan. Garam natriumnya misalnya adalah natrium benzoat. Kalau misalnya kalian lihat di kemasan makanan itu seringkali tertuliskan di situ komposisinya ada mencantumkan natrium benzoat. Nah, di situ fungsinya sebagai pengawet pada makanan. Kenapa digunakan sebagai pengawet pada makanan? Karena asam benzoat tidak mempengaruhi cita rasa pada makanan. Berikutnya adalah asam benzena sulfonat. Strukturnya adalah benzena yang disubstitusi oleh gugus SO3H. Sifat dari asam benzena sulfonat berupa kristal tidak berwarna, bersifat asam, dapat menyerap atau melepas uap air atau bersifat higroskopis. Kegunaan dari asam benzena sulfonat biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan deterjen dan digunakan untuk membentuk senyawa turunannya. Misalnya yang paling penting dari senyawa turunan asam benzena sulfonat yaitu sakarin dan benzena sulfonamida. Sakarin strukturnya seperti ini, digunakan untuk pengganti gula bagi penderita kencing manis atau diabetes mellitus karena tidak mengandung kalori. Benzena sulfonamida strukturnya seperti ini. Manfaatnya digunakan untuk pembuatan obat-obat sulfat, misalnya antibiotik. Turunan benzena yang lainnya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama ada nitrobenzen. Ini gugus benzena
disubstitusi oleh NO2. Manfaatnya adalah biasa digunakan pada bahan baku parfum sabun dan peledak, seperti TNT, trinitrotoluena. Ya, salah satunya menggunakan nitrobenzena bahan bakunya. Yang kedua adalah klorobenzena. Digunakan sebagai herbisida dan bahan baku DDT. Berikutnya ada cyanobenzena, digunakan sebagai zat warna. Acetophenon sebagai bahan baku resin. Anisol, ini benzena yang satu atom hidrogennya disubstitusi oleh gugus metoksi. Di sini kelihatan ada ether. Nah, ini sebagai feromon serangga dan untuk obat-obatan. Berikutnya ada naftalena. Nah, struktur naftalena ini ada 2 benzen berimpit, tapi tidak disebut sebagai dibenzena, tapi kita cukup menyebutnya sebagai naftalena. Fungsinya adalah sebagai fumigan atau pestisida gas dan digunakan sebagai camphor, kamar mandi. Berikutnya adalah asam salisilat. Nah, ini asam salisilat digunakan banyak dalam obat-obatan ya atau farmasi. Strukturnya seperti ini, asam salisilat ada 2 hidrogen pada benzena, ini yang disubstitusi oleh yang pertama adalah gugus asam karboksilat, gugus karboksilat ya. Yang kedua adalah gugus hidroksi. Nah, ini kita kenal dengan istilah asam salisilat atau asam ortohidroksi benzoat. Digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit dan obat demam. Berikutnya ada paracetamol atau acetaminophen. Fungsinya sebagai obat demam dan penenang. Turunan benzena berikutnya adalah TNT atau 2,4,6 trinitrotoluena. Nah, ini sangat dikenal ya, digunakan sebagai bahan peledak. Selanjutnya ada phenanthren. Fungsinya sebagai obat-obatan. Selanjutnya ada asam asetil salisilat atau asam 2-asetoksi benzoat. Ini termasuk dari benzena dengan 2 substituen. Substituen pertama ini ada asam gugus karboksilat. Kemudian yang kedua ini adalah gugus keton. Asam asetil salisilat fungsinya digunakan sebagai aspirin atau obat analgesik. Selanjutnya ada metil salisilat. Metil salisilat, nama lainnya adalah metil ortohidroksi benzoat. Gugusnya yaitu di sini ada gugus ester, COO. Kalau asam karboksilat itu kan COOH. Nah, kalau COO diganti dengan gugus C di sini ya, atau alkil, maka ini adalah ester. Dan satu lagi hidrogen dari benzenanya disubstitusi oleh gugus hidroksi. Nah, metil salisilat biasa digunakan sebagai balsem. Yang terakhir adalah TNB atau 1,3,5 trinitrobenzena. Hampir mirip dengan TNT, tapi TNB ini digunakan sebagai bahan peledak yang sifatnya lebih eksplosif atau lebih mudah meledak. Nah, berdasarkan struktur-struktur dari turunan benzena, ini banyak sekali kita mengetahui bahwa turunan benzena banyak terdapat dalam obat-obatan.
Ya, jadi dari struktur yang diberikan, ini masih termasuk struktur sederhana.